그리고 현재 김과 한동이 골 안으로 가라앉은 상태입니다. Tunggu Tuhan sekuat. Halo, kembali lagi di Movie Channel. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini gua akan menceritakan film Korea yang berjudul Sin Hall, yang diliris pada tahun 2021. Silakan tonton nyampe selesai ya bosku. Tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke alur ceritanya gaskuy. Dongwon dan keluarganya baru saja pindah ke rumah barunya di sebuah bangunan 5 lantai. Kebetulan saat itu sedang hujan lebat. Namun perabotannya masih belum selesai dipindahkan, karena truk pengangkutnya terhalang mobil, sampai akhirnya muncul si pemilik yang memasang muka sinis. Lalu memindahkan mobilnya dengan ugal-ugalan. Jelas Dongwon makin kesal oleh pria bernama Sung Yun ini. 미안한 건 그쪽이지 양반. 일요일 아침부터 사람 잠 깨워. Hampir saja mereka ribut, tetapi untungnya anak dan istri Dongwon datang tepat waktu. Selain Sung Yun dan Dongwon, masih ada 3 keluarga lain di bangunan itu. Di antaranya adalah Tante Mina, di mana ia tinggal bersama suaminya, lalu Mi Yun bersama anak laki-laki bernama Sung Hun dan Min Jun yang tinggal bersama ibunya. 편안하네. 우리 집이니까. Dongwon dan serta keluarganya merasa sangat nyaman tinggal di rumah baru mereka ini. Sampai keesokan harinya, didapatilah sesuatu keanehan di mana lantai rumah itu seperti miring. Sebuah kelereng pun bisa menggelinding begitu saja tanpa adanya sentuhan. Sesampainya di kantor, Dongwon mendapatkan selamat atas rumah barunya. Namun setelah ia menginfokan lokasi rumah barunya, seketika rekan kantornya kaget karena tempat itu adalah bekas konflik industri dan pabrik pengelola limbah, sehingga kurang layak untuk ditinggali. Tidak mau ambil pusing hal itu, Dongwon memotong pembicaraan. 집들이 언제 해? 우리 언제 할까? 우리 집들이. Lagi-lagi malam itu turun hujan sangat deras, dan di saat yang sama bangunan itu mengalami keretakan, bahkan pintu kaca di sana juga sampai retak. Keesokan paginya, Sung Yun dikagetkan oleh pintu kaca retak itu. Ia pun mencoba menyentuhnya dan malah pecah. Selain itu Dongwon mendapati lantai dasar bangunannya mengalami retakan cukup parah. Yang tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semua tetangganya pun dikumpulkan untuk membahas masalah ini. 문제가 좀 있습니다. Ternyata Min Sun juga merasakan kalau rumahnya agak miring. Bahkan jendelanya sampai macet. Sementara itu Ibu Mi Yung kurang tahu persis kondisi rumahnya. Karena ia sibuk bekerja sehingga jarang di rumah. Pendapat paling berbeda diungkapkan oleh Tante Mina, di mana ia tidak ingin menindaklanjuti kasus ini dengan alasan. 아니, 하자마자 소문나면 집값만 떨어져요. Pada akhirnya pertemuan ini tidak membuahkan hasil, karena mereka malah sibuk membahas masalah pribadi satu sama lain. Walaupun terkesan uragan, sebenarnya Sung Yun adalah ayah yang baik. Ia sangat memperhatikan anaknya yang bernama Sung Tae, meskipun hubungan di antara mereka kurang baik. 야야 승태야, 내가 아무 말 안 할게. 먹어. Suatu hari rekan kantor Dongwon datang ke rumah barunya. Mereka pun sangat kagum dengan pemandangan dari atas sana yang sangatlah indah. Kemudian acara dilanjutkan dengan makan serta mabuk bersama sampai larut malam. 왕창 땡겨서라도 아파트로 가셨어야 한단 말이죠. Keesokan paginya 2 rekan Dongwon sudah pulang lebih dulu, sementara sisanya bermalam di sana. Mereka bernama Yung Jo dan Kim. Di sisi lain istri dan anak Dongwon baru saja pulang dari belanja. Di sini mereka berpapasan dengan Tante Mina serta suaminya yang akan pergi ke pemandian, karena air di rumahnya mati. Kemudian anak Dongwon yang bernama Sujan hendak mengambil troli di rumah untuk membantu ibunya membawakan belanjaan. Setelah bangun Kim bergegas karena ia ada janji dengan klien. Namun si sopir taksi malah sibuk teleponan sehingga membuatnya kesal. Sementara itu Sujan sudah membawa troli dan hendak kembali kepada ibunya. Tetapi tiba-tiba kelerengnya jatuh. Sehingga ia berusaha mengambilnya dari kolong mobil. Di saat yang sama, Sung Yeon sedang membicarakan soal air di rumahnya yang mati kepada pria di gedung seberang. Lalu tiba-tiba terjadilah goncangan yang sangat keras. Dan seketika itu juga bangunan tempat tinggalnya mulai ambles.
Tentunya ini bukanlah bencana alam asal, karena hanya satu bangunan itu saja yang ambles. Namun juga tidak bisa dianggap remeh, karena bangunan itu terperosok ratusan meter jauh ke dalam tanah. Di bawah, mobil taksi yang dinaiki Kim terus bergerak ke sana kemari. Tentunya hal ini sangatlah berbahaya. Meleset sedikit saja ke sisi yang salah, maka mobilnya akan tergencet di antara dinding lubang dan bangunan. Tetapi untunglah Dongwon sigap menolongnya. Setelah itu Yunjo juga berhasil selamat, begitu pula Sungyeon. Beralih ke atas, di mana tim penyelamat mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan para korban. Beberapa orang pun sempat diturunkan menggunakan tali, namun dinding lubang itu terus longsor, sehingga terpaksa mereka harus mencari cara lain. Kembali ke Sungyeon yang tiba-tiba panik mengingat anaknya masih belum ditemukan. Setelah mondar-mandir mencari sampai hampir putus asa, akhirnya Sung Tae ditemukan terkunci di dalam sebuah ruangan. Mengetahui kondisi sulit ini, Sung Tae berusaha tenang sambil menyusun strategi untuk bisa survive. Sebenarnya, Dongwon juga merasa khawatir pada keluarganya. Tetapi, ia bisa merasa sedikit tenang karena sepengetahuannya anak dan istrinya sedang berbelanja saat musibah ini terjadi. Jadi yang terpenting sekarang adalah mereka harus selamat bagaimanapun caranya, meski kondisi semakin memburuk dengan turunnya hujan deras. Kejadian ini pun tak luput dari sorotan media. Seorang ahli mengatakan kalau penyebab kejadian ini adalah amblesnya pondasi. Sementara itu, istri Dongwon tampak tidak bertenaga mengetahui suaminya menjadi salah satu korban. Hal yang sama juga dirasakan oleh Myung yang khawatir dengan Sunghwan anaknya. Kali ini tim penyelamat menurunkan drone untuk mengetahui kondisi di bawah. Sayangnya, drone itu tiba-tiba kehilangan sinyal lalu terjun bebas. Melihat hal itu, Sung Tae langsung memanggil yang lain. Mereka pun mencoba berkomunikasi melalui kamera drone, namun tiba-tiba bangunannya kembali terperosok ke bawah. Ketika Kim hampir terjatuh, Yunjo bergegas mengaitkan sebuah kabel pada tiang besi untuk menyelamatkannya. Dengan dibantu oleh Dongwon serta Sungyeon, perlahan Kim mulai ditarik ke atas. Tetapi talinya malah putus, sehingga Sungyeon terjatuh di lumpur pekat. Saking lengketnya lumpur itu, Sung Tae yang mencoba menolong malah ikut terjebak. Bahkan kabel tadi juga tidak bisa menarik mereka ke atas. Untunglah Dongwon memiliki sebuah ide, yaitu memecahkan kaca jendela di lantai bawah supaya lumpurnya tersedot masuk. Dan rencana itu berhasil. Menjelang malam, tim penyelamat mulai mendapatkan sinyal sehingga drone bisa dinaikkan. Di sini mereka melihat 5 orang selamat yang diantaranya adalah Dongwon, Sungyeon, Yunjo, Kim, serta Sung Tae. Sementara masih ada 3 orang yang belum nampak, yaitu Min Jun bersama ibunya dan Sung Hoon. Sedangkan Ibu Susan masih bingung apakah anaknya hilang di atas atau di bawah. Ia pun meminta tolong kepada petugas untuk melacak keberadaan anaknya. Malamnya Ibu Sung Hoon juga merasa tidak tenang karena anaknya belum ditemukan. Suasana pun menjadi semakin haru dengan datangnya sebuah kabar buruk, di mana setelah melacak ponsel yang dibawa Susan, ternyata Susan juga terjebak di lubang tersebut. Malam itu tidak banyak yang mereka lakukan di bawah. Sung Tae tertidur karena kelelahan, sementara Dongwon ngobrol dengan Sungyeon, dan Kim mulai mendekati Yunjo. Keesokan harinya, tim penyelamat masih mencari cara untuk mengevakuasi korban. Sulit jelas, apalagi malam ini diperkirakan akan turun hujan sangat deras yang berpotensi menimbulkan longsor lanjutan. Singkatnya, hari mulai malam. Dongwon dan yang lain mendapatkan suplai berupa makanan, minuman, telepon satelit, serta alat bantu pernafasan. Di sini Dongwon mendapatkan telepon dari istrinya yang mengatakan, tanpa pikir panjang, ia pun hendak menyelamatkan anaknya seorang diri dengan dijaga menggunakan tali pengaman yang dipegang oleh teman-temannya. Di saat yang sama, hujan mulai turun, sehingga kapten tim penyelamat mengambil resiko untuk turun langsung demi melakukan evakuasi. Tetapi tak lama kemudian, bangunan di dekatnya juga ikut roboh dan jatuh ke dalam lubang. Lagi-lagi rencana terpaksa dibatalkan. Mereka yang di bawah pun juga ikut terguncang sampai-sampai tali pengaman Dongwon terlepas. Tentunya hal ini membuat Sungyeon merasa sangat bersalah.
Untunglah di bawah sana Dongwon berhasil menemukan Susan setelah pencarian yang melelahkan. Kemudian mereka melihat seorang nenek-nenek yang tidak lain adalah ibunya Min Jun. Si nenek ini mengatakan kalau anaknya terluka parah sampai tak sadarkan diri. Selain itu juga ada Sung Hwan yang ternyata sudah meninggal. Karena tempat itu akan segera tenggelam, Dongwon mengajak si nenek untuk pergi dari sana. Tetapi ajakannya ditolak karena si nenek ingin terus bersama Min Jun anaknya. 엄마한테 꼭 데려가고 싶은데. Alhasil, Dongwon hanya pergi berdua bersama dengan Sujan. Perjalanan menuju ke atas tidaklah mudah, apalagi dengan diguyur derasnya hujan. Sampai akhirnya mereka berhasil selamat dan bertemu yang lain. Tentunya ketegangan belum selesai sampai di sini. Tampak bangunan lain di atas mereka yang bisa jatuh kapan saja. Selain itu, derasnya air hujan juga mulai membanjiri tempat itu. Mereka pun mulai mengumpulkan semua benda yang bisa mengapung untuk dijadikan pelampung. Lalu tiba-tiba Sung Yeon datang sambil membawa tandon air besar. Benda ini pun menjadi satu-satunya harapan bagi mereka. Satu persatu orang mulai masuk ke dalam kecuali Sung Yeon. 아이 다 타면 이거 누가 다냐? Tak lama kemudian, dinding lubang itu mulai bocor dan menyemburkan banyak air. Sehingga tandon mulai terapung ke atas. Namun tak lama setelahnya, bangunan di atas mereka terjatuh. Meski tandonnya bisa lepas dari tekanan bangunan ini, tapi mereka masih harus berhadapan dengan masalah baru, yaitu tersangkut jaringan kabel. Sayangnya, baru saja lepas, tandon itu malah menghantam besi tajam sampai bocor. Dan tanpa disangka-sangka, Sung Yeon datang menolong. Ternyata ia masih hidup berkat alat bantu pernafasan tadi. Dengan adanya kerjasama di antara mereka, lagi-lagi masalah bisa diselesaikan. Di sini Kim juga dengan sigap menutup bocornya tandon menggunakan tangannya. Singkatnya, mereka semua berhasil terapung ke permukaan air, dan untunglah para petugas menyadari keberadaan mereka. Seketika suasana bahagia dan sedih bercampur aduk di sana. Bahagia karena ada yang selamat, sedih karena ada yang sudah tiada. My head is heavy, let me lay it down.